Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau ngajak bunda-bunda semua untuk bincang-bincang ala ibu rumah tangga ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di mana-mana itu digaungkan bakal ada resesi tahun 2023. Ya, resesi semacam krisis keuangan gitu bakal terjadi di tahun depan. Nah, di sini Mak Saufa bakal ngajakin bunda-bunda semua buat sedikit kita memandang masa depan sedikit ya, untuk tips-tips bagaimana sih cara menghadapi kalau seumpama memang benar-benar resesi itu bakal terjadi gitu. Apa-apa aja di sini Mak Saufa bakal ngasih tips-tips ya minimal kita itu bisa waspada gitu ya Bun ya, kalau resesi itu bakal benar-benar terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau Mak Saufa pelajari, Indonesia itu alhamdulillah wa syukurillah untuk bisa kena resesi itu cuman sekian persen gitu aja ya. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia tuh katanya tuh cukup kuat, tapi nggak ada salahnya kan ya kita waspada gitu loh Bun ya, karena namanya sesuatu hal yang buruk bisa saja terjadi pada ekonomi kita. Nah, ini dia ada beberapa tips menghadapi resesi tahun 2023 ala Emak Saufa. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah, untuk menghadapi krisis keuangan di tahun depan ya, semoga aja sih nggak terjadi. Tapi kalau seumpama terjadi, yang pertama tentunya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimanapun juga mau itu krisis, mau kita itu seperti apa, ujian yang kita terima itu harusnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu minimal kita bisa belajar, bisa mengambil hikmah, dan juga bisa menjadi lebih dewasa dalam memandang sebuah ujian gitu ya. Kalau seumpama ekonomi kita makin rendah atau makin berkurang atau makin susah gitu, ya minimal kita itu jadi lebih dewasa gitu ya Bun ya. Jadi ujian malah membawa kita menuju ke kebaikan. Nah, yang kedua, tips untuk menghadapi resesi tahun 2023, mulailah menyisihkan uang. Bagi bunda-bunda yang budgetingnya masih berantakan ya, masih nggak bisa nyisihin uang. Nah, mulai sekarang ayo bener-bener kita menyisihkan uang, meskipun itu sedikit ya Bun ya, karena sesuatu hal yang buruk bisa saja terjadi kepada kita, dan jangan sampai ketika hal tersebut terjadi kita nggak punya cadangan uang sama sekali ya. Itu tuh bukankah lebih baik kita itu nggak menyusahkan orang lain, seperti itu ya Bun ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menyisihkan uang meskipun itu sedikit, tapi kalau bisa ya, kalau bisa, karena yang namanya waspada itu nggak ada salahnya kan. Jadi ya mulai sekarang kita benar-benar menyisihkan uang, udah nggak perlu belanja-belanja dulu, karena kita pikirkan masa depan kita dulu, kita tabung dulu, hal-hal yang kurang penting kita abaikan dulu, seperti itu ya Bunda ya. Karena lebih baik ketika nanti kita uang udah berlebih, udah mapan istilahnya, silahkan mau belanja. Tapi kalau udah tahu kita mau menghadapi resesi, udah tahu diperingatkan oleh semua orang, jadi lebih baik mulai sekarang kita lebih fokuskan diri untuk menabung meskipun itu sedikit ya Bun. Selanjutnya, tips resesi yang ketiga, kita bisa mulai belajar berhemat. Ya, jadi apapun yang terjadi ketika resesi itu seumpama itu benar-benar terjadi, dan kita mendapatkan seumpama PHK atau keuangan kita merosot seperti itu. Kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan antara pengeluaran kita dengan pemasukan kita, insya Allah kita tetap aman, kita tetap
istilahnya bisa gitu ya, istilahnya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, itu satu-satunya ini ya hal yang bisa kita lakukan kalau resesi itu terjadi pada ekonomi kita gitu. Kita bisa berhemat, kita bisa menyesuaikan pemasukan kita yang lebih rendah, seumpama ya pemasukan kita jadi lebih rendah atau gimana, atau nilai uang kita jadi eh, menurun. Intinya kita harus belajar hemat, belajar menyesuaikan antara pengeluaran dan juga pemasukan. Insya Allah kita akan tetap aman ya bun ya, dan hindari hutang. Pokoknya sebisa mungkin keuangan yang ada pada kita itu dipas-pasin, terus kita bisa nabung seperti itu. Nah, yang keempat, kita bisa mulai belajar sesuatu yang menghasilkan. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat-sangat penting ya, untuk bisa bertahan hidup. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu, apalagi ilmu yang bisa menghasilkan uang. Contoh, belajar menjahit, terus belajar apalagi yang bisa menghasilkan uang. Kira-kira kalau seumpama sesuatu yang terjadi pada kita, kita bisa, istilahnya ilmu itu bisa membantu kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan itu tuh penting banget ya. Kita bisa mulai kayak belajar bikin kue, belajar masak-masak, belajar bikin konten, belajar apapun itu yang kira-kira menghasilkan uang. Insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat, meskipun tidak kita pakai untuk menghasilkan uang pun bisa bermanfaat untuk keluarga kita gitu. Nah, setelah kita belajar ilmu yang bisa membantu kita untuk menghasilkan uang, kita selanjutnya bisa mulai sesuatu yang bisa menambah penghasilan kita gitu ya. Jadi apabila bunda-bunda masih mendapatkan satu penghasilan seumpama dari suami, kita juga bisa loh, meskipun kita ibu rumah tangga, kita bisa mulai gitu ya. Contohnya dengan peralatan yang ada kita mulai bikin kue ya. Meskipun kita nggak punya oven, kita bisa mulai kue yang dikukus atau kue yang digoreng seperti itu. Kita bisa belajar, lalu kita bisa mulai membuatnya, mulai mencari pasar, mulai kalau seumpama di sini udah banyak yang jualan, kita bisa mulai usaha yang lain. Banyak banget. Ada kita usaha laundry, usaha mungkin membuka penitipan anak, atau membuka, ya intinya kita harus mulai untuk menambah penghasilan gitu. Seumpama bunda-bunda di sana itu baru mendapatkan penghasilan dari hanya satu penghasilan saja gitu ya bunda, maksudnya. Dan setelah mulai menambah penghasilan, kita juga harus mengelolanya. Jangan sampai penghasilan tambahan kita ini habis begitu saja. Jadi kita kelola juga. Nah, selanjutnya untuk tips yang keenam ini adalah khusus bagi bunda-bunda yang kebetulan masih memiliki hutang, dan hutang yang cukup banyak gitu ya. Jadi mulai sekarang bisa mulai fokus untuk melunasinya. Ya minimal kalau ada resesi, kita kalau nggak punya hutang kan minimal kita bisa menyesuaikan gitu ya bun ya. Kalau kita masih memiliki hutang, tentunya kita akan keberatan banget kan. Jadi bagi yang memiliki hutang, inilah waktu yang tepat untuk fokus segera melunasinya gitu. Jangan sampai nanti pas ada resesi kita sampai bangkrut karena hutang yang kita miliki seperti itu. Maksudnya fokus di sini adalah apabila kita memang ada uang lebih ya dilunasin. Kalau seumpama kita nggak ada uang lebih, kita pas-pasan banget, kita bisa mulai dengan memilah-milah barang-barang di rumah kita yang kira-kira udah nggak bermanfaat. Maksudnya mempunyai nilai jual, bisa kita jual untuk ngelunasin seperti itu. Intinya kita mulai fokuskan untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya. Terus kita saling mendoakan aja ya bunda-bunda ya. Semoga kita semua ekonomi kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat.
Terima kasih, maaf bila Mak Saufa ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.